Malaysia mengklaim negaranya tinggal selangkah lagi menyandang status negara berpendapatan tinggi atau negara maju menurut Bank Dunia. Saat ini pendapatan nasional Malaysia hanya terpaut 7,1% dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia. Mengutip bernama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mengatakan capaian ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% pada kuartal 2 2026. Di saat yang sama, inflasi tetap terkendali di level 1,9% dan tingkat pengangguran berada di angka 3%. Ia mengatakan momentum ini akan dijaga dan ditingkatkan untuk menjadi produktivitas yang lebih tinggi, lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat Malaysia. Berdasarkan data pemerintah, pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia pada 2025 mencapai 57.200 ringgit Malaysia atau sekitar 252 juta rupiah. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi menurut Bank Dunia yang sebesar 14.375 US dollar. Ia mengatakan pemerintah akan mempertahankan target pertumbuhan tahunan antara 4 dan 5% untuk tahun 2026 yang didukung oleh permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, dan sektor-sektor intensif teknologi termasuk semikonduktor dan pusat data. Di sisi lain, Akmal mengatakan bahwa berdasarkan survei ekonomi OECD, Malaysia 2026 masih ada tantangan struktural yang masih dihadapi Malaysia, di mana sebanyak 35,6% pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilannya atau mengalami skills mismatch. Ia mengatakan bahwa di bawah rencana pembangunan jangka menengah ke-13, pemerintah akan memperkuat penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri dan memperluas pendidikan dan pelatihan kejujuran dan teknik, akademi di industri, dan program peningkatan keterampilan di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital. Sementara itu, defisit fiskal federal menyempit dari 5,5% dari produk domestik bruto pada tahun 2022 menjadi 3,7% pada tahun 2025. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengurangi defisit menjadi 3% atau lebih rendah pada tahun 2030 melalui bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran sambil melindungi kelompok rentan. Malaysia tinggal satu langkah lagi resmi menyandang status negara maju versi Bank Dunia. Karena pendapatan nasional per kapita mereka sekarang cuma terpaut 7,1% dari ambang batas. Tepatnya 13.351 dolar Amerika atau sekitar 252 juta rupiah per orang per tahun. Sementara garis batas negara berpendapatan tinggi ada di 14.375 dolar. Dan capaian ini ditopang pertumbuhan ekonomi 5,8% di kuartal kedua 2026 dengan inflasi 1,9% dan pengangguran 3%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mengumumkan ini saat peluncuran laporan OECD di Putrajaya. Namun dia sendiri mengaku masih ada pekerjaan rumah yang besar. 35,6% pekerja berpendidikan tinggi di Malaysia itu masih terjebak di pekerjaan yang ada di bawah tingkat keahliannya. Dan buat catatan sejarah, ini negara yang di era 1970-an masih mendatangkan guru-guru dari Indonesia loh. Dan saat ini tinggal menunggu langkah tertentu untuk menjadi negara maju. Tapi asing nggak bakal mau invest di Indonesia. Kayak Elon Musk batal, Apple invest di Vietnam lebih banyak. Alasannya? Bukan hukum kita, tapi penegakan hukum kita. Kalau gue udah tiba-tiba invest 10 triliun untuk buka pabrik, buka lapangan pekerjaan di Indonesia, tiba-tiba aturan berubah, tiba-tiba mereka dijegal gitu. Mereka harus jagain investment mereka dong. Tapi banyak juga kan, Pak Jokowi kan juga dekat dengan investor asing. Banyak, tapi kalau dibandingin sama negara lain, itu dikit banget. Singapura itu 30% FDI to GDP. Indonesia berapa? 6%. 6. GDP 6. Sangat amat rendah. Padahal Indonesia dilihat sebagai negara yang bakal growing gila-gilaan, jadi negara kekuat keempat di dunia gitu. Kok asing nggak mau invest gitu? Dan ini mungkin relate ke poin kenapa ISG kita ini stagnan. Karena Indonesia ini, kita ini terlalu banyak miss opportunity, bro. Fokus kita ini salah menurut gue ya. Kayak dimana orang-orang lain sudah fokus ke kayak tadi contohnya ya, Korea, Malaysia, kan mereka tahu kan lagi terjadi AI boom kan di Amerika kan, banyak model-model model-model AI di generate gitu kan. Dan dari Korea, dari Malaysia ini mereka capture the opportunity gitu loh. Oke, mungkin gue nggak bisa buat modelnya kayak mereka, tapi at least gue bisa support nih dari sisi hardware-nya. Apa sih yang mereka perluin, gitu kan. Jadi ibaratnya kan, company kayak Nvidia, yang semiconductor, Micron Technology, itu kan ibaratnya mereka, kalau di Gold Rush, itu kan yang buat model software engineer-nya ini kayak ChatGPT itu kan mereka yang menggali emasnya kan. Ibaratnya mereka jual hardware-nya, jual scope-nya, gitu kan.
kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia. Itu nggak tepat, karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat. Itu membuat Sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Sedangkan di Indonesia, industri kita justru menurun, hanya 18% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara ekstraktif yang pertumbuhannya tidak akan sustain, karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis, kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia, hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat, sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan yang ditopang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif, sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa dekade ke depan. Malaysia. Gak ada yang nyangka kalau aku akhirnya bisa pindah sekeluarga ke Malaysia. Itu memang bagian dari mimpi aku dulu beberapa tahun yang lalu, walaupun aku memang udah pernah kerja di company asal Malaysia beberapa tahun lalu juga. Kemudian aku berhenti dan akhirnya aku menikah. Dan dulu juga aku tuh selalu optimis kalau aku pengen banget one day bisa pindah ke luar negeri. Minimal paling gak aku punya cerita untuk anak aku suatu hari nanti. Tapi ternyata malah aku bisa bawa anak aku untuk pindah dan tinggal di luar negeri. Ya memang sih masih dekat dari Indonesia, tapi mungkin di sini juga akan menjadi awal mula perjalanan panjang kami, entah nanti akan dibawa kemana, rezekinya oleh Allah. Bali, siapa sih yang nggak tahu Bali? Dan siapa juga yang nggak mau tinggal di sana untuk slow living di sana? Iya, aku udah pernah tinggal di sana, di sekeluarga, tapi sepertinya nasib kurang baik itu menimpa kami, ditipu oleh teman sendiri, kemudian ada kasus ketidakadilan yang menimpa kami, terutama untuk anak aku. Akhirnya anak aku sampai sakit parah dan berat badannya susah sekali naik, dan aku juga yang pasti di saat itu lagi menyusui juga tertimpa sakit gara-gara hal itu. Pokoknya bikin trauma deh tentang Bali itu, bukan sama tempatnya tapi orang-orangnya, perlakuannya. Jadi aku berharap ketika aku di Malaysia mungkin aku bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Sesimpel paling nggak aku tahu kalau hukum itu tetap ada dan selalu adil. Ya, itu sih harapan aku. Paling nggak aku bisa memulai hidup baru aku yang baik di sini, dan ya disinilah kami semuanya bermula, dan semoga awal mula ini akan menjadi hal yang baik untuk ceritaku sepanjang hidupku.